Film dibuka dengan narasi yang menceritakan tentang bagaimana dunia diciptakan, di mana sebuah entitas bernama Dewa Pangu mengubah tubuhnya menjadi bumi dan isinya pegunungan, tumbuh-tumbuhan, oplosan, dan setelah itu Dewi Nuwa menciptakan manusia dari tanah liat dan meniupkan roh ke dalamnya. Sebelum meninggal, Dewi Nuwa juga meninggalkan pusaka suci yang disebut Feng Shen Bang dan menunjuk para dewa yang berada di Gunung Kunlun untuk menjaganya. Konon, Feng Shen Bang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran dan hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja, inti dari segala inti. Singkat cerita, beratus-ratus tahun kemudian seiring generasi, muncul sebuah kerajaan bernama Dinasti Shang yang dinyatakan sebagai raja dari segala raja setelah diakui 4 adipati dari masing-masing penjuru wilayah utara, selatan, timur, dan barat, dan 800 raja kecil lainnya. Namun setelah 500 tahun berjaya, ada sebuah kerajaan yang menolak tunduk dan enggan untuk memberikan upeti kepada Dinasti Shang bernama Kerajaan Jizhou. Nah, karena dianggap memberontak, Dinasti Shang akhirnya mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Yinzhou yang tidak lain adalah anak kedua dari sang kaisar sendiri dan juga merupakan seorang pemimpin tegas dan berani di medan perang untuk meluluh lantahkan kerajaan Jizhou. Perlu diketahui, Dinasti Shang memiliki pasukan khusus yang diambil dari masing-masing pangeran kerajaan di bawahnya, di mana mereka tumbuh dan dilatih sebagai sandera sekaligus prajurit untuk mengabdi kepada Dinasti Shang. Salah satu di antara mereka adalah anak dari Raja Jizhou yang dikirim untuk membujuk ayahnya agar kembali ke jalan yang benar. Tapi karena Raja Jizhou tetap pada pendiriannya, Pangeran Yin pun terpaksa menyuruh anaknya Raja Jizhou untuk on goal sebagai bukti konsekuensi karena ayahnya telah berkhianat dari Dinasti Shang hingga akhirnya geger gedean pun tidak dapat dihindarkan. Awalnya mereka sempat kesulitan menembus benteng pertahanan Raja Jizhou yang menyulut api di medan pertempuran untuk mengacaukan pasukan musuh sekaligus membuat kuda-kuda mereka panik dan ketakutan. Namun berkat kejeniusan dari seorang Pangeran Yin yang menyuruh menutup mata kuda mereka, akhirnya strategi itu pun berhasil menembus pertahanan benteng Raja Jizhou. Alhasil setelah berhasil masuk, Raja Jizhou yang keteteran pun berusaha melarikan diri, di mana dia dan Pangeran Yin akhirnya berhadapan langsung di atas sebuah petilasan, di mana dalam pertarungan itu Raja Jizhou sempat berhasil menghunuskan pedang ke tubuh Pangeran Yin yang membuatnya terluka dan tanpa mereka sadari membuat darahnya menetes dan jatuh tepat di sebuah benda keramat yang telah tersegel selama ratusan tahun. Di tempat yang sama, diperlihatkan seorang mbak-mbak bening di dalam kereta kuda, di mana ternyata dia adalah putri Raja Jizhou bernama Su Daji yang memutuskan untuk on goal setelah melihat sendiri ayahnya dibantai oleh Pangeran Yin sebelum akhirnya badai salju menghantam wilayah tersebut. Ajaibnya, Daji yang seharusnya sudah tewas tiba-tiba terbangun dan berperilaku aneh layaknya seekor binatang. Saat itulah para pasukan Dinasti Shang yang melihat hal itu berniat untuk menghabisinya. Namun salah satu dari pasukan tersebut yang bernama Jiva, karena merasa iba dan lumayan bening juga eman-eman kalau dibunuh, dia kemudian membujuk Pangeran Yin agar tidak menghabisinya, melainkan menjadikannya sebagai tawanan untuk dibawa kembali ke istana. Malam harinya ketika Pangeran Yin sedang mengobati tubuhnya di dalam tenda peristirahatan, dia dibuat terkejut melihat Daji yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka di tubuhnya secara instan. Bahkan dia juga mengetahui apa yang selama ini diinginkan oleh Pangeran Yin, yaitu sebuah ambisi besar untuk menjadi kaisar, raja dari segala raja, dan sampai di sini pun belum diketahui sosok yang sebenarnya merasuki tubuh Daji.
Singkat cerita, Pangeran Yin dan seluruh pasukannya akhirnya sampai di kerajaan dinasti Shang dengan membawa kepala Raja Jizou yang kemudian diserahkan kepada kaisar yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Tidak hanya itu, Pangeran Yin juga memberikan daji dan panji Raja Jizou sebagai oleh-oleh untuk putra mahkota, dan sebagai bentuk perayaan kemenangan mereka, kaisar lalu membuat pesta di mana para prajurit diminta untuk memeriahkan acara tersebut dengan melakukan tarian perang. Tanpa diduga, acara yang seharusnya berjalan meriah justru berubah total ketika Pangeran Mahkota atau kakaknya Pangeran Yin yang terpengaruh oleh sesuatu tiba-tiba menghunuskan pedang tepat ke tubuh Kaisar Shang. Bahkan dia juga sempat mencoba menyerang Pangeran Yin. Untungnya, Chifa dengan gercep berhasil menghentikannya, dan di luar dugaan, Chifa justru secara tidak sengaja membunuh putra mahkota. Tentu saja kejadian itu pun membuat semua orang ketar-ketir karena bisa dipastikan Chifa beserta seluruh keluarganya akan mendapat hukuman mati. Namun alih-alih menghukumnya, Pangeran Yin justru menilai kalau Chifa merupakan seorang pahlawan karena telah mengeksekusi orang yang telah membunuh kaisar meskipun itu adalah putra mahkota sendiri. Sementara itu, di sisi lain, lebih tepatnya di puncak Gunung Kunlun, diperlihatkan 12 dewa penjaga yang sedang berkumpul untuk membahas masalah Feng Shen Bang atau pusaka suci yang sebelumnya dititipkan oleh Dewi Nua, di mana mereka berniat untuk menyerahkan benda tersebut kepada Kaisar Shang yang merupakan raja dari segala raja umat manusia. Seperti yang sudah diramalkan oleh Dewi Nua sebelumnya, dunia akan menghadapi ancaman besar dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan cara membuka segel Feng Shen Bang. Nah, jikalau Kaisar membuka segel itu, maka beliau akan mendapatkan kekuatan besar yang dapat menghapus semua kutukan, dan sampai di sini pun belum diketahui kutukan apa yang sebenarnya mengancam umat manusia. Saat itulah seorang dewa yang masih magang, kita panggil saja Master Xia. Beliau mengajukan diri untuk mengemban tugas tersebut, meskipun konsekuensinya ketika seorang dewa menyentuh Feng Shen Bang, maka dia akan kehilangan semua kekuatannya, kembali menjadi seorang manusia fana dan tidak bisa kembali ke Gunung Kunlun. Meskipun begitu, Master Xia tetap pada pendiriannya dan akan memulai perjalanannya ke dunia manusia untuk memberikan pusaka suci kepada Kaisar Dinasti Shang, di mana beliau ditemani oleh dua murid Gunung Kunlun lain, yaitu Neza, seorang dewa bocil kematian yang terkenal sangat nakal, dan Yang Jian, sosok pemuda polos yang di sini biasa dipanggil dengan nama Dewa Erlang. Kembali ke dinasti Shang, diperlihatkan Pangeran Yin yang kini resmi dinobatkan sebagai kaisar menggantikan ayahnya, di mana sesuai adat dan tradisi, seorang peramal dipanggil ke istana untuk membaca masa depan dinasti Shang di bawah kepemimpinan Kaisar Yin. Namun hasil yang mereka dapatkan justru jauh dari yang mereka harapkan setelah si peramal melihat adanya tanda-tanda kehancuran, dan satu-satunya cara untuk menanggulangi kutukan itu adalah Kaisar Yin harus mengorbankan dirinya dalam ritual api seperti yang pernah dilakukan oleh leluhur pendiri kekaisaran mereka. Saat itulah putra tunggal Kaisar Yin sekaligus sahabat baik Chifa yang bernama Yin Jiao langsung menawarkan diri untuk mengorbankan dirinya menggantikan ayahnya. Namun dengan tegas Kaisar Yin menolak usul tersebut, di mana beliau akan mengorbankan dirinya sendiri demi kelangsungan dinasti Shang, dan dia berniat akan membangun tungku api raksasa untuk melakukan hal itu. Malam harinya ketika Yin Jiao berniat beli obat nyamuk, dia justru dikejutkan dengan sosok siluman rubah yang sedang memangsa salah satu pelayan istana, di mana siluman rubah itu berhasil melarikan diri menuju ke istana tempat ayahnya beristirahat. Sadar kalau ayahnya sedang dalam bahaya, Yin Jiao bersama Chifa pun bergegas untuk menangkap siluman tersebut. Namun alih-alih menemukan yang mereka cari, mereka justru melihat sang ayah yang sedang wik-wik bersama wanita yang tidak lain adalah Daji yang merupakan anak dari seorang pengkhianat kerajaan. Sementara itu di wilayah barat, diperlihatkan Adipati Barat sekaligus ayahnya Chifa yang benar-benar sedang mengalami kekeringan. Dia berniat akan melakukan perjalanan menuju ibu kota untuk menyerahkan upeti dan memberikan selamat secara formal kepada kaisar yang baru sebagai bentuk ketundukannya kepada dinasti Shang, di mana dia juga berniat untuk menemui Chifa yang sudah 8 tahun tidak bertemu.
Kembali ke Master Xia, Neza dan Dewa Erlang yang sudah sampai di gerbang kekaisaran dinasti Shang. Di sini karena mereka tidak memiliki KTP, mereka mencoba menyogok salah satu penjaga dengan sebuah pil eliksir di mana mereka lalu dibawa ke sebuah tempat yang ternyata alih-alih bisa masuk ke istana, mereka justru dijual untuk menjadi budak pembangunan tungku api persembahan kaisar bersama budak-budak lainnya. Di sini salah satu mandor yang melihat mereka tidak segera satset di tempat kerja lalu berniat menghukumnya menggunakan cambuk, di mana Neza yang melihat hal itu justru membalas perbuatan si mandor dengan menguar-uarkannya sampai pusing. Tapi karena perbuatannya, hal itu justru mengagetkan salah satu gajah yang digunakan dalam proyek itu, membuatnya ketakutan dan kehilangan kontrol sehingga menyebabkan bongkahan kayu besar terjatuh dan berpotensi menimpa para kuli. Dalam situasi genting tersebut, Neza dan Dewa Erlang dengan gercep berusaha menyelamatkan mereka. Di sini, Yin Jiao dan Jiva yang melihat aksi heroik barusan langsung mengira kalau mereka adalah para dewa yang dikirim untuk membantu kekaisaran dan membawa mereka untuk bertemu dengan Kaisar Yin. Sementara itu di istana kekaisaran, diperlihatkan Kaisar Yin yang sedang mengadakan pertemuan bersama seseorang bernama Shen Gongbao. Dia adalah seorang praktisi dukun, bukan dukun patah tulang atau pelunas hutang, dukun beneran jurusan santet yang mampu menunjukkan beberapa trik di mana ternyata selama tungku pembakaran dibangun, Kaisar Yin berniat mempelajari teknik cara bertahan hidup dari kobaran api ketika nantinya dia harus mengorbankan diri dalam ritual api. Namun penyihir itu mengatakan kalau dia membutuhkan waktu paling tidak 500 tahun untuk menguasai teknik tersebut. Tidak berselang lama, Master Xia dan yang lainnya muncul di mana beliau berniat untuk begitu saja memberikan pusaka suci Feng Shen Bang yang konon mampu menghilangkan kutukan kerajaan kepada sang kaisar. Di sini si penyihir yang mendengar hal itu langsung nyeletuk dan menjelaskan kalau pusaka itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Menurutnya, Feng Shen Bang mampu menyerap energi Qi atau roh orang yang sudah meninggal dan itu artinya semakin banyak manusia yang mati, maka semakin bertambah pula kekuatan pusaka tersebut. Mendengar hal itu, Kaisar Yin yang seharusnya menggunakan Feng Shen Bang untuk kemaslahatan umat, justru dengan entengnya menguji teori tersebut dengan mengorbankan salah satu pengawal dan tepat seperti yang dikatakan oleh penyihir barusan, pusaka itu mampu menyerap roh seseorang. Merasa syok dengan kejadian barusan, Master Xia yang menyadari kalau Kaisar Yin telah dibutakan oleh niat jahat, merasa dia tidak layak untuk menerima pusaka itu dan memutuskan untuk membatalkan rencananya dan langsung membawa kabur benda tersebut. Tentu saja dengan bantuan Neza dan Dewa Erlang, mereka bisa melarikan diri dengan mudah dari istana. Tapi untuk meminimalisir korban dari pasukan kerajaan, sialnya Master Xia harus terpisah dari Neza dan Dewa Erlang di mana beliau sempat berhadapan dengan Yin Jiao dan Jiva yang berusaha menangkapnya dan merebut Feng Shen Bang karena mereka percaya kalau ayahnya adalah pemimpin yang layak mendapatkan pusaka suci tersebut. Meskipun Master Xia mencoba menjelaskan alasannya membatalkan pemberiannya adalah karena seorang pemimpin tidak akan pernah menghabisi seseorang demi ambisinya, namun hal itu tidak membuat Yin Jiao sadar dan tetap menentang Master Xia sebelum akhirnya Neza muncul dan menjiritnya di atas pohon. Tidak berhenti di situ, masalah kembali muncul ketika Jiva dengan santainya justru mengambil dan melemparkan Feng Shen Bang ke dalam jurang agar mereka melepaskan Yin Jiao, di mana Master Xia yang melihat hal itu tanpa pikir panjang langsung ikut nyemplung ke jurang untuk mengambilnya, disusul Neza dan Dewa Erlang untuk menyelamatkannya. Alhamdulillah, Master Xia berhasil diselamatkan di mana beliau menilai kalau putra mahkota atau Yin Jiao kemungkinan adalah penerus raja dari segala raja yang seharusnya dan itu artinya Master Xia harus memicu sebuah pemberontakan.
Tidak jauh dari tempat tersebut, diperlihatkan Adipati Barat atau ayahnya Jiva yang sedang OTW menuju ke ibu kota. Secara tidak sengaja, beliau justru menemukan bayi kolor hijau di mana alih-alih mengeksekusinya, beliau yang merasa iba justru memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Pada waktu yang bersamaan, Dewa Erlang dan Neza yang mencium adanya kemunculan siluman datang ke sana untuk memberitahu kalau bayi tersebut adalah bayi siluman dan menyuruh beliau untuk segera menghabisinya sebelum membahayakan manusia. Namun Adipati Barat dengan tegas menolak perintah tersebut karena menurutnya seseorang menjadi baik atau jahat tergantung bagaimana mereka dibesarkan. Saat itulah Master Zia yang baru saja tiba langsung sependapat dengan perkataan Adipati Barat di mana beliau menyarankan agar menitipkan bayi tersebut ke Gunung Kunlun dan nantinya akan dibesarkan oleh para dewa dengan harapan tumbuh menjadi siluman yang baik. Mendengar hal itu, Adipati Barat pun tidak keberatan dan sebelum dibawa ke Gunung Kunlun, beliau mengangkatnya sebagai anak dan memberinya nama Suro. Di sini, Master Zia juga meminta Adipati Barat untuk mengumpulkan keempat adipati dari semua wilayah dan melanjutkan perjalanan bersama-sama. Di mana dalam pertemuan itu, Master Zia dan Adipati Selatan justru membahas tentang kematian kaisar sebelumnya yang tidak wajar, di mana hal itu membuat para dewa murka dan menurunkan wabah. Bahkan Adipati Barat yang merupakan seorang peramal ulung menambahkan kalau ada sosok lain yang membantu Kaisar Yin naik tahta, di mana hal itu membuat mereka mulai mempertanyakan jiwa patriotisme Kaisar yang sekarang dan kepercayaan mereka mulai terpecah. Tanpa mereka sadari, percakapan barusan didengar oleh Jiva yang ternyata sedari awal bersembunyi di tempat itu dan justru menuduh mereka berencana melakukan pemberontakan termasuk ayahnya sendiri, di mana dia bersama pasukannya lalu menangkap mereka semua dan dibawa ke hadapan Kaisar Yin atas tuduhan pengkhianatan, sementara Master Zia berhasil melimpai setelah diam-diam kabur melalui jalur belakang. Sesampainya di pengadilan istana, keempat adipati akhirnya bertemu dengan anak-anak mereka yang kini telah menjadi pasukan dinasti Shang, di mana Adipati Barat kembali meramalkan masa depan Kaisar Yin dan mengatakan kalau beliau akan mati di tangan darah dagingnya sendiri. Geram dengan statement tersebut, Kaisar Yin justru memanfaatkan kesempatan itu dan menyuruh anak-anak mereka untuk menghabisi ayahnya sendiri sebelum nasib mereka menjadi seperti anak dari Raja Jizo di awal film, dan siapapun yang melakukan hal itu maka dia akan naik jabatan menggantikan posisi ayahnya. Di sini sempat terjadi momen dramatis di mana mereka tidak punya pilihan lain selain menghabisi ayahnya sendiri, meskipun anak Adipati Selatan yang terkenal kurang menyukai kekaisaran mencoba melawan, tapi pada akhirnya mereka tetap harus tewas di tangan Kaisar Yin. Sementara itu, Jiva yang tetap tidak tega menghabisi ayahnya lalu berpikir keras untuk mengulur waktu, yaitu dengan memohon kepada Kaisar Yin untuk memenjarakan ayahnya terlebih dahulu sampai beliau mengakui perbuatannya di depan umum untuk menunjukkan kepada rakyat kalau keempat adipati memang bersalah. Di sisi lain, sang ratu yang merupakan adik dari salah satu adipati yang dieksekusi barusan, tentu saja dia tidak tinggal diam dan berniat untuk menghabisi Daji karena menilai sang kaisar telah dibutakan olehnya. Tapi melawan seekor siluman, tentu saja dia tetap tidak bisa berbuat banyak di mana sang ratu justru meninggal dunia dalam insiden barusan. Malam harinya, Yin Jiao yang mendengar kabar kalau ibunya telah dihabisi oleh Daji, dia lalu mendatangi kediaman Kaisar Yin untuk menuntut balas, di mana muncul seekor siluman rubah yang melindungi tempat tersebut dan masuk ke dalam tubuh Daji. Dari sini, akhirnya diketahui kalau selama ini Daji telah diangslupi oleh siluman rubah. Bahkan sosok yang menghabisi kaisar sebelumnya juga merupakan ulah dari siluman tersebut, di mana siluman itu terlepas dari segelnya setelah terkena tetesan darah dari keturunan kaisar pendiri yang tidak lain adalah Kaisar Yin. Sialnya, Daji kemudian berlindung di balik kaisar yang baru saja datang dan membuat Yin Jiao yang awalnya berniat menghabisi Daji secara tidak sengaja justru melukai ayahnya, di mana insiden barusan dicap sebagai percobaan pembunuhan terhadap kaisar dan terpaksa Yin Jiao langsung kabur melarikan diri.
Untungnya dia dibantu oleh Chiva yang menyuruhnya untuk bersembunyi, dan untuk menghindari kecurigaan, dia dengan sengaja melukai tubuhnya sendiri seolah dia telah berusaha menahan Yin Xiao. Keesokan harinya, diperlihatkan anak dari Adipati Utara yang mendatangi Chiva karena curiga kalau dia telah menyembunyikan Yin Xiao. Di sini sempat terjadi baku hantam ketika Chiva tidak terima dituduh tanpa bukti yang jelas, sampai akhirnya kakaknya Chiva muncul untuk menengahi keributan tersebut. Diceritakan, kakaknya Chiva merupakan pemuda yang soleh, sangat berbakat dalam hal apapun, di mana dia mendengar kalau ayah mereka telah terlibat dalam sebuah pemberontakan dan berniat untuk membantunya. Di sini dia lalu berusaha mengambil hati sang kaisar dan memohon untuk menggantikan posisi ayahnya, meskipun dia sadar kalau itu artinya dia harus dihukum mati. Singkat cerita, Kaisar Yin lalu menemui Adipati Barat, ayahnya Chiva yang berada di dalam penjara, dan memberikannya kornet daging yang tentu saja setelah beberapa hari tidak diberi makan, Adipati Barat pun langsung memakannya dengan lahap tanpa dia sadari daging itu berasal dari anak pertamanya yang mengajukan diri untuk menggantikan hukuman ayahnya. Tentu saja sebagai seorang ayah, hatinya pun langsung hancur, di mana beliau pasrah mengakui perbuatannya, menerima begitu saja apapun hukuman yang diberikan kepadanya agar Chiva tidak menjadi korban selanjutnya. Di mana hal itu otomatis membuat semua orang benar-benar mengecapnya sebagai seorang pengkhianat kerajaan. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Master Xia yang menemui Chiva untuk dipertemukan dengan Yin Xiao yang kini disembunyikan oleh kakeknya yang merupakan salah satu tetua di istana kekaisaran, di mana dalam pertemuan itu, Master Xia memberitahu alasan beliau ingin menemui Yin Xiao adalah untuk membawanya ke Gunung Kunlun karena beliau yakin kalau Yin Xiao lebih berkompeten untuk menjadi raja dibandingkan dengan ayahnya. Tapi meskipun Yin Xiao sudah muak dengan kelakuan ayahnya sendiri, dia masih tetap percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh ayahnya akhir-akhir ini semata hanya karena terpengaruh oleh tipu daya muslihat siluman rubah yang bersemayam di tubuh Daji. Singkat cerita, setelah kematian sang ratu, kaisar pun akhirnya menikahi Daji meskipun dia merupakan anak dari seorang pengkhianat, di mana kakeknya Yin Xiao memanfaatkan hal itu untuk membuktikan kalau Daji memang merupakan seorang siluman, dan jika hal itu terbukti benar, maka Kaisar Yin diminta untuk mengeksekusi siluman tersebut dan membebaskan Yin Xiao. Tapi alih-alih segera mengeksekusinya, setelah menunjukkan diri di hadapan kaisar pun, Kaisar Yin tetap menganggap kalau Daji merupakan jimat yang dianugerahkan kepadanya oleh dewa, di mana kejadian itu membuktikan bahwa Kaisar Yin tidak berada dalam pengaruh siluman rubah, melainkan murni atas kesadaran dan ambisinya sendiri. Di sini, di hadapan semua orang, Kaisar Yin akhirnya mengungkap keinginan yang sebenarnya kalau dia tidak peduli siapapun itu, mau siluman, iblis, dongtelo, asalkan mereka membantunya mencapai tujuannya, mereka akan berada di pihak yang sama. Artinya, sedari awal, Kaisar telah memilih jalan hidupnya sendiri dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang kaisar, di mana dia lalu menangkap Yin Xiao yang merupakan anak kandungnya sendiri untuk dieksekusi mati di depan umum, sementara Chiva justru masih diberikan kesempatan asalkan dia mengeksekusi Adipati Barat atau ayah kandungnya sendiri sebagai bentuk kesetiaannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ketika upacara eksekusi Yin Xiao akan segera dimulai, Chiva muncul untuk menemui Kaisar Yin dengan membawa kepala ayahnya. Namun ternyata semua itu hanyalah rencana Chiva untuk mengelabui Kaisar Yin, di mana sebelumnya dia telah mengatur strategi agar ayahnya bisa melarikan diri dan kembali ke wilayah barat. Bahkan dia bersama pasukan dari wilayah barat telah menyusup untuk menyelamatkan Yin Xiao. Naasnya, nasib berkata lain karena anak Adipati Utara justru langsung mengeksekusi Yin Xiao hingga akhirnya perang besar pun tidak dapat dihindarkan.
Di sini, Chiva sempat kewalahan ketika menghadapi serangan dari Kaisar Yin mengingat terpaut jauh perbedaan kekuatan dan pengalaman, sampai pada suatu momen, sebuah beduk genderang perang menimpa mereka sehingga dia berhasil membalikkan keadaan dan justru langsung menghunuskan pedang di tubuh Kaisar Yin. Pada saat yang bersamaan, Dewa Erlang dan Neza juga tiba di sana. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah mengacak-acak seluruh kerajaan tersebut, tapi untuk melanjutkan kepemimpinan dinasti Shang, Master Xia langsung menyuruh mereka untuk segera membawa jasad Yin Jiao ke Gunung Kunlun untuk dihidupkan kembali, sementara dirinya berusaha melarikan diri setelah melihat kemunculan penyihir sebelumnya. Sampai akhirnya Chiva yang melihatnya langsung membawa serta Master Xia keluar dari istana. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Penyihir itu lalu membangkitkan patung singa raksasa yang dia gunakan untuk mengoyak Master Xia demi merebut pusaka suci Feng Shen Bang dari tangannya. Di sisi lain, ayahnya Chiva yang sedang menuju ke wilayah barat, beliau sempat dihentikan oleh pasukan kerajaan yang berada di perbatasan. Saat itulah seekor siluman raksasa muncul untuk menyelamatkannya, di mana ternyata dia adalah Suro, bayi siluman hijau yang pernah beliau selamatkan di tengah hutan dan hanya berselang beberapa minggu saja di Gunung Kunlun sudah menjadi sebesar itu. Kembali ke Master Xia dan Chiva yang masih dikejar dua monster buatan si penyihir. Di sini Chiva yang menyadari kalau monster itu hanya mengincar Master Xia lalu memutuskan untuk menyamar menjadi dirinya dan memancing monster itu ke sebuah tebing sampai-sampai dia melompat ke jurang bersama dengan monster yang mengejarnya. Alhamdulillah, monster itu pun hancur ketika hanyut di sungai sementara Chiva masih bisa selamat dari insiden barusan di mana dia diselamatkan oleh kudanya dan bergegas kembali ke kampung halaman di wilayah barat sampai akhirnya dia bisa berkumpul kembali dengan ayahnya yang sudah menunggunya. Di akhir scene, kita diperlihatkan Daji yang mencari Kaisar Yin dan berusaha mati-matian untuk menghidupkannya kembali, dan kedatangan Panglima Perang Dinasti Shang yang kembali setelah selama 10 tahun terakhir ditugaskan untuk berperang ekspansi ke wilayah utara. Di sini, dia datang bersama pasukannya yang tidak biasa yang menegaskan kalau beliau ini bukanlah orang sembarangan dan film pun selesai. Tamat, segitu dulu untuk film Creation of God yang pertama. Yang keduanya udah ada tapi masih di bioskop Cina. Kalau kalian mau nonton harus ke sana pakai helm. So, besok kita update lagi kalau udah ada. Semoga kalian terhibur, semoga lancar puasanya, trawehnya, mbak-mbak rumahan pada keluar. Pacifista signing out.